Kita masuk ke hikmah yang 50 berapa nih? 55 ya. Enggak tahu kalau beda kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Nah, tadi berkaitan juga dengan apa yang saya katakan barusan. Amal itu bagus karena banyak kuantitas atau bagus karena kualitas? Sepakat? Karena kualitas. Sepakat ya? Baik. Apa kata beliau? Ma qalla amalun, tidaklah satu amal Allah nilai sedikit. Baraza min qalbi zahidin, jika amal itu tumbuh dari kolbu yang zahid, kolbu yang zuhud. Ciri-ciri kolbu yang zuhud, ketika dia takbir dia merasakan kebesaran Allah, dia nggak ingat dunia lagi, sampai ruku, sampai sujud, sampai assalamualaikum. Ini udah nggak khusyuk, orang lagi ngaji, sholat syuruk. Kira-kira gimana tuh Pak hasilnya? Ya, nggak jelas hasilnya. Kalau ada ustadznya agak tersinggungan, bisa marah-marah dia Pak, ngelihat ada orang lagi sholat syuruk. Kecuali ustadznya bisa husnuzon, ya nggak ada masalah. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Sebaliknya, suatu amalan tidaklah disebut banyak jika muncul dari kolbu yang raghib, yang cinta kepada dunia. Ini saya ganti bahasanya sedikit. Ma qalla amalun baraza min qalbin arifin. Tidaklah sedikit amalan jika bersumber dari kolbu yang arif, yang kenal kepada Allah. Wala kathura, sebaliknya tidak disebut banyak amal. Baraza min qalbin jahilin maridin, jika bersumber dari kolbu yang jahil, tidak mengenal Allah, marid, yang sakit. Ciri-ciri kolbu yang sakit apa? Salat itu adalah alazzu ghazair ruh. Salat itu adalah amalan paling lezat bagi ruh. Kalau salat Bapak sudah nggak nikmat, berarti kolbunya berpenyakit. Gimana? Punya penyakit nggak kolbu kita? Ada? Pasti banyak Pak. Saya juga punya penyakit kolbu saya. Karena kolbu kita berpenyakit, nggak bisa menikmati. Seperti orang lagi sakit demam, nggak bisa menikmati makanan. Ada orang demam Pak bisa menikmati makanan? Nggak ada, nggak bisa kok menikmati makanan. Apalagi kalau sariawannya di mulut, waduh sakitnya bukan main. Suka pedes, tapi bibirnya, lidahnya lagi sariawan. Dikasih menjerit nggak Pak? Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang. Kenapa ada orang-orang yang tertentu dikasih zikrullah malah dia menjerit, malah dia lari, malah dia muntahkan. Ya. Bahkan beberapa ngejek, makanan apa nih? Nah, itu kalau makanan. Kalau zikir gimana? Zikir apaan nih beginian? Gitu. Itu kolbunya berpenyakit itu. Penyakit ini ada yang disebabkan karena ilmu yang salah ditelan. Dia dapat ilmu, ilmunya itu bukan ilmu. Ilmunya itu meracuni otaknya. Maksudnya pemahamannya salah. Dikira orang zikir begitu, itu dianggap sesat. Rusaknya di dalam, ya. Itulah sebabnya ada sebuah hadis dalam Ibnu Majah, satu bab ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat ahli ibadah. Satu bab ilmu. Ini kita udah 3 bab nih pada tadi. Ya, udah 3 bab dari tadi. Udah 300 rakaat. Gampang kan? Kalau masuk ke hati insya Allah. Tapi yang penting berkahnya sudah dapat semua. Ya, alhamdulillah. Bahkan Imam Syafi'i meriwayatkan lain lagi. Alf rakaah. Satu bab ilmu lebih utama daripada 1000 rakaat.
Itu levelnya Imam Syafi'i. Ya. Maksud beliau, orang yang mengenal Allah sesaat dia beribadah kepada Allah lebih afdal daripada abid orang yang ahli ibadah 1000 rakaat. Begitulah wali-wali Allah, Pak. Wali-wali ini ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, satu nafasnya lebih afdal daripada 1000 rakaat kita. Kalau mereka sudah sampai ke level tinggi. Nabi itu diamnya sudah zikir. Seandainya Nabi itu nggak sholat, itu boleh, Pak, seharusnya. Itu logikanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ngapain engkau sholat mulu? Kan engkau sudah diampuni. Apa logika Aisyah? Engkau nggak perlu sholat, wahai Rasulullah. Kira-kira begitu. Sholat sunat loh ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib kan langsung dari Allah, wajib. Apa kata Nabi? Enggak. Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholatnya Nabi itu karena dia sudah mengenal Allah, sholatnya adalah sholat syukur. Setiap sholat. Maka kakinya kapalan. Kalau kita punggung kita kapalan, Pak, karena tidur. Jadi Nabi itu sholatnya sholat syukur. Maksudnya apa sholat syukur? Beliau itu merasa sangat berterima kasih kepada Allah mengemban nur yang Allah pilihkan kepadanya. Sebagai tanda syukur maka beliau sholat setiap hari, setiap malam. Bahkan beliau sholatnya pun dalam keadaan diam. Jadi Nabi ini sholatnya ada yang sholat fisik, ada yang sholat diam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah atau ala kulli ahyani selalu mengingat Allah setiap nafas, setiap detik, setiap saat. Jadi setiap nafasnya itu zikrullah. Kita udah dalam sholat gak ingat Allah. Ini beda sholat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini Ibnu Mas'ud berkata, raq'atan min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir ad-dahr abadan sarmada. Ini lebih parah lagi, Pak. 2 rakaat orang yang zahid, yang tidak cinta dunia, yang bahkan akhirat pun dia nggak minat, dia minatnya yang punya dunia dan akhirat. Alimin yang alim, mengenal Allah, lebih utama daripada sholatnya ahli ibadah sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, ila akhir dahar, sampai kiamat nanti. 2 rakaat doang. Loh, kok bisa begitu? Kalau ahli ibadah dia sholat, dia ibadah karena ingin sesuatu yang dia dapat. Sedangkan orang yang mengenal Allah ini, dia menyembah Allah karena Allah pantas disembah. Bapak puji saya 1000 kali, tapi karena pengen dapat sesuatu dari saya. Tapi ada di antara Bapak ini berteman dengan saya cuma sebentar, tapi bertemannya benar-benar ingin jadi teman. Saya milih yang kedua apa yang pertama, Pak? Kalau Bapak dikasih pilihan nih, pertama apa yang kedua? Muji kita, Masya Allah. Tapi dia pengen sesuatu dari kita. Ya, pujian matre. Hamba-hamba yang muta'abbidin ini, ahli ibadah ini, dia pengen sesuatu. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang puasa karena pengen sesuatu, zikir karena pengen sesuatu. Keinginan itu ada yang sifatnya materi, sholat, zikir karena pengen rezeki lancar, pengen sehat. Ada yang naik dikit, pengen tenang. Ustadz, saya pengen tenang. Ya kalau zikir ya pasti tenang. Cuma kalau dia putus zikir, ketenangannya hilang lagi. Emang kalau nggak tenang mau ganti Tuhan? Ya. Kalau nggak tenang mau ganti Tuhannya. Maka Allah itu la ilaha illallah. Dialah yang berhak disembah dalam keadaan tenang, damai, atau dalam keadaan kelusak-kelusuk, sama aja. Nah, ini yang disebut alim, orang yang mengenal Allah. Kalau lagi seneng, ingat Allah. Lagi susah, saya udah sholat kok masih susah aja gitu.
Ada yang kebalikan. Kalau lagi susah ingat Allah, lagi seneng ya, itu kebanyakan yang nomor dua. Sholawat juga gitu Pak. Orang sholawat sekarang apa? Sholawatlah kamu kalau ngelihat Pajero sholawat, ngelihat Mercy sholawat, ngelihat BMW sholawat. Biar apa? Biar dapat matre semua. Jadi Nabi ini kan mandang kolbu kita juga, kan beliau sudah masuk ke alam ruhani, maka beliau ngerti isi hati kita. Bahkan di masa beliau hidup beliau mengatakan, uridat alayya amalu ummati, amal umatku sudah disetora semua kepadaku. Dari beliau hidup sampai beliau mau meninggal semua sampai akhirat nanti Nabi sudah diperlihatkan semua. Jadi kita duduk begini, Rasulullah sudah dikasih unjuk dulu, tinggal nanti dilurusin niatnya. Maka kalau setiap kali duduk ngaji, diulang niat di hati, ya Allah, aku ingin belajar karena ingin mengenal Engkau, karena ingin mendekatkan diri kepada Engkau. Itu sebabnya ulama Syafi'iyah selalu mengingatkan orang-orang kalau mau sholat, belakangnya harus ada niat lillahi ta'ala. Ini dibid'ahin sama kawan kita ya, dia nggak ngerti tujuan ulama kita untuk apa. Kalau Nabi mah nggak perlu pakai usoli-usolian, nggak perlu pakai nawaituan. Kalau Nabi, sahabat Nabi nggak perlu, kita perlu Pak, karena niat kita kadang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hamba-hamba Allah ini menyembah Allah karena Allah itu Tuhannya, bukan karena dia ingin menuhankan dirinya, bukan karena dia ingin mewujudkan hajat dirinya. Kapan itu terjadi? Sesaat saja kita ibadah karena Allah pantas disembah, bukan karena saya ingin ada hajat yang ditunaikan. Saat itulah kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Inilah yang disebut zahid, ini yang disebut alim. Ini yang sering disalahpahami. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang sangat indah budi pekerti dan ruhaninya. Beliau ini pernah berkalam, kalamnya ini disalahfahami oleh orang-orang yang jahil. Apa kata beliau? Ya Rabb, ma'abadtuka raja'an lil jannati. Ya Rabb, tidaklah aku menyembahmu karena aku harap dapat surgamu. Tidaklah aku menyembahmu ya khaufan min narik, karena takut neraka engkau. Ini dianggap oleh mereka, si Rabi'ah ini sesat. Kenapa? Masa ibadah bukan karena surga? Inilah orang jahil menentang orang yang alim. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis surga Pak. Surga yang dikatakan oleh Rabi'ah itu surga syahwat, hurain, ya dia sudah perempuan, dia nggak minat sama hurain. Ibu-ibu ini, akhwat ini bisa coba bayangkan, baca semua kisah di Quran, itu lebih banyak cerita untuk menyenangkan laki-laki, bener nggak? Ini jujur aja nih Bu, jujur, perempuan disebutkan sebagai objek syahwat di dalam Al-Quran, bener nggak? Kenapa? Karena Nabi yang diturunkan laki-laki, yang mendengarkan waktu itu kebanyakan laki-laki. Maka tidak jarang perempuan bertanya, loh itu hurain, bidadari, kita punya bidadara nggak? Begitu kalau perempuan yang kritis. Pasti ada pertanyaan begitu. Pernah terbersit nggak ini ibu-ibu ini? Enggak ya? Nggak baca terjemahannya berarti ya. Tapi semoga sebagian memikirkan itu. Gimana cara memahaminya? Maka Rabi'atul Adawiyah, karena dia sudah faham, di Quran semuanya begitu. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, aku beribadah ke surga, aku ibadah kepada engkau bukan karena surgamu, tapi karena engkau yang mempunyai surga. Surga ini ada dua, ada surga syahwat, ada surga ru'yat, surga memandang. Yang dimau oleh Rabi'ah adalah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rabi'ah ketika dilamar oleh seorang laki-laki itu nggak mau nikah Pak, karena dikasih pertanyaan sama dia. Jadi maharnya dia adalah pertanyaannya bisa dijawab nggak. Berat kalau ketemu Rabi'ah. Saya mungkin nggak lolos Pak. Saya ketemu Rabi'ah mungkin mental 7 kali lipat kali ya.
Pertanyaan dia satu aja. Ada yang tahu pertanyaannya apa? Nih satu riwayat ya. Jika aku menikah denganmu, kamu bisa jamin nggak nanti aku bisa bertemu Allah? Kira-kira itu, Pak. Mana ada suami bisa begitu, Bu? Gak ada. Benar gak nih para suami yang jomblo-jomblo? Udah ketemu Allah belum? Belum ya? Disitulah beratnya. Maka apa saudara makan Allah? Rabi'ah ini dia surganya bukan lagi surga syahwat. Surganya surga ru'yat. Apa arti ru'yat? Memandang Allah. Itu yang dia mau. Apa gunanya masuk surga, kata Rabi'ah, tapi nggak ketemu yang punya surga. Bapak saya fasilitasi di satu tempat. Tempat itu villa punya saya. Tapi saya nggak mau ketemu, Pak. Datang lagi, saya nggak mau ketemu. Udah makan aja, tidur aja, tapi nggak mau ketemu. Awal-awal senang, lama-lama pengen ketemu nggak? Penasaran nggak? Penasaran. Itulah yang terjadi kepada ahli surga. Maka nanti pencarian ma'rifatullah, mau mengenal Allah, tidak berakhir dengan kematian. Nanti berlanjut nanti di surga. Maka di surga apa kata Nabi? Ada sekelompok orang, laisu minal anbiya wala minas syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi para nabi, para syuhada itu ghibtoh kepada mereka, iri kepada mereka, iri yang positif. Heran, loh kok mereka dapat posisi ini? Bukan berarti posisinya lebih tinggi dari para nabi, tidak. Lalu kemudian Allah ditanya, ya Rabb itu siapa ya Rabb? Yang tanya pastinya para nabi. Apa jawaban Allah Ta'ala? Mereka itu adalah orang yang saling menyayangi biruhillah, karena ruhullah. Ruhullah itu adalah cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena harta yang mereka bagi, bukan karena syahwat yang mereka punya, tapi karena ruhullah. Siapa yang cintanya karena Allah itu, inilah yang mereka nanti Allah bawa dengan kecepatan cahaya, ala nurin ya min rabbih. Ya nanti kalau kita beruntung, Pak, nama kita soalnya sudah ada di neraka, sudah ada di surga. Nih nama Bapak ini ada di neraka, Fulan bin Fulan, ahlun nar. Di surga juga ada. Tinggal kita lagi bayar kredit surga atau bayar kredit neraka. Atau mau dibayarin cash nggak? Mau dibayarin cash, ada pacarannya. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, di hadis Imam Bukhari dikatakan min qalbihi au nafsi, dari dalam dirinya, betul-betul lisannya sama dengan di dalam kolbunya. Lisannya baca la ilaha illallah, kolbunya mengatakan aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, aku tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Nggak bergantung ke vaksin, Pak. Kita vaksin aja, tapi jangan bergantung kepada vaksin ya. Yang bikin vaksin juga lagi tengkar, Pak. Ya benar nggak? Ya semua kalau udah dipolitisasi, masya Allah, ya begitu jadinya. Negara di mana-mana, bukan di Indonesia aja, di mana-mana ini sekarang lagi politisasi, karena ini bisnis yang luar biasa. Ini bikin kita terganggu kadang-kadang ibadah kita.